لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, poros surga kali ini bercerita dari tanah Yordania, negeri Jazirah Arab yang bukan penghasil minyak, namun makmur dan tanpa hutang. Dalam pemetaan lampau, Yordania, Syria, Lebanon, dan Palestina termasuk negeri yang mendapat keberkahan Allah Ta'ala. Keberkahan ini bahkan tertuang dalam Al-Quranul Karim serta hadis Rasulullah. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Selain ayat tersebut, setidaknya masih ada 5 ayat lain yang menunjukkan keberkahan negeri Syam. Alhamdulillah, kami pun dalam keadaan aman saat menjelajah Yordania. Kerajaan yang merdeka tahun 1946 ini punya banyak hikmah untuk menambah keimanan tim poros surga dan para jemaah. Tujuan kami kali ini adalah ke makam Nabi Syuaib alaihissalam yang terletak di Wadi Syuaib, 2 km dari kota Mahis. Makam yang kompleksnya terdapat masjid ini terletak di ketinggian. Nabi Syuaib masih keturunan dari Nabi Lut alaihissalam dari pihak perempuan. Nabi Syuaib diutus Allah untuk kaum Madyan, yakni suatu kaum yang curang dan suka mengurangi timbangan. Bagi kaumnya, mengurangi timbangan bukan merupakan kecurangan, namun justru kecerdasan dalam jual beli. Kisah dakwah Nabi Syuaib alaihissalam tergambar dalam surah Hud ayat 85. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Alhamdulillah, kami bisa sampai ke makam salah satu nabi yang wajib diketahui. Walau tak seramai makam atau tempat bersejarah lain, makam Nabi Syuaib juga menjadi tujuan ziarah kaum muslim. Selalu ada hikmah dari tiap tempat yang jemaah datangi. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini kita sedang berada di kampung yang bernama Wadi Syuaib. Orang-orang di sekitar sini meyakini bahwa Nabi Syuaib dulu tinggal di tempat ini. Kalau kita berbicara tentang Nabi Syuaib, maka akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Syuaib. Walaupun mungkin di antara kita cerita tentang Nabi Syuaib ini tidak terlalu masyhur ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil hanya penggalan, tidak cerita panjang gitu. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum dan beberapa kaum yang lain. Yang terkenal adalah suku Madyan ya, dan kita tahu bahwa suku Madyan ini justru kufur terhadap apa yang didakwahi oleh Nabi Syuaib. Saya akan ambil satu ayat saja dalam surah Al-A'raf yang berbicara tentang Nabi Syuaib. Dan ini menjadi pelajaran penting saya kira buat kita sebagai umat Islam yang ingin menjaga dan memegang keimanan kita di zaman seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzal lakhasirun." Kalau seandainya kamu ada orang-orang kafir di antara mereka, termasuk bahagian tokoh-tokoh di antara kaum Nabi Syuaib yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada kaum yang lain yang mungkin justru lebih lemah dari mereka. Mereka mengatakan, kalau kamu seandainya mengikuti Syuaib, mengikuti dakwah Syuaib, maka kamu semua masuk dalam orang-orang yang merugi.
Kita lihat, yang bilang siapa? Orang yang punya uang. Yang bilang siapa? Orang yang punya kendali tapi dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan orang yang di bawahnya, kalau kamu ikut-ikutan Syuaib, maka kamu termasuk bahagian orang yang merugi. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat sekarang ini, banyak kejadian-kejadian seperti ini gitu. Ada orang yang nampaknya wah secara dunia wah, tapi dia kufur terhadap apa yang disampaikan kepada dirinya dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, kamu kalau ngikut ajaran kebenaran, kamu sebenarnya udah ketinggalan zaman. Kamu kuno, kamu rugi, tidak bisa menikmati dunia. Saatnya saat ini kita sedang dalam era modern. Harusnya kita mengikuti zaman. Banyak perkataan seperti ini. Padahal kalimat modernitas, kalimat mengikuti zaman yang terkadang-kadang menjadi racun yang membawa seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat berikutnya bahwa orang-orang yang membohongi atau mendustai Syuaib, bahwa mereka inilah kanu humul khasirun. Justru mereka inilah sesungguhnya yang dalam keadaan merugi. Maka sahabat yang dicintai Allah, kalau seandainya saat ini kita mendapatkan bisikan, kalau kamu itu pakai jilbab, kuno itu kuno. Kalau kamu pengajian, kuno itu kuno. Kalau kamu menjadi orang yang beriman, kamu tidak ikut arus modernitas. Kita harus tahu, perkataan seperti itu pernah sudah dikatakan orang-orang kafir sebelum kita. Dan kita harus menunjukkan posisi kita pada posisi yang mana. Kita harus mampu untuk menunjukkan bahwa kita pada posisi kebenaran. Walaupun mereka mengatakan kamu rugi, kita harus mampu mengatakan yang rugi bukan saya. Yang rugi bukan saya, tapi yang rugi kalian kalau kalian tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan untung bukan masalah duniawi. Rugi dan untung adalah masalah ukhrawi. Kita lihat dalam keseharian kita. Kalau seandainya aktivitas kita itu menjerumuskan kita kepada neraka, maka itulah kerugian hakiki. Walaupun nampak dunianya enak. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya aktivitas kita membawa kita ke surga, maka insya Allah itu adalah keuntungan hakiki. Dan inilah poros surga. Yordania merupakan salah satu kawasan yang cukup tua yang pernah ditinggali manusia. Sudah banyak kisah-kisah masa lalu yang datang dari tempat ini. Salah satunya adalah cerita Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda muslim yang memilih menghindari raja yang zalim, diyakini juga berasal dari dataran Yordan. Buktinya adalah berupa goa yang persis dengan kisah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kami berkesempatan datang dan mengambil pelajaran dari tempat ini. Goa Ashabul Kahfi masih berada di sekitar kota Amman, ibu kota Yordania. Nama daerahnya Al-Rokim. Disinilah terdapat Goa Ashabul Kahfi, sebagaimana tercatat dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Dan ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Allah menjawab doa mereka dengan menidurkannya selama lebih dari 300 tahun. Allah berfirman, "Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyak dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Jamaah takjub sekaligus iri dengan ketakwaan 7 pemuda Kahfi. Walau terdengar mustahil, namun kami wajib mengimani apa yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Dalam kacamata manusia mustahil. Tapi ternyata banyak kemustahilan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bukan cuma yang di sini saja. Banyak di setiap tempat kemustahilan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman sebagai bentuk pertolongan. Rasul mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Mereka kesini mau jaga hartanya? Enggak. Mereka mau jaga kedudukannya? Enggak. Mereka nggak punya kedudukan, nggak punya harta. Mereka datang ke sini cuma satu yang dijaga, imannya saja. Tapi ternyata ketika orang itu menjaga imannya, naik derajatnya di mata Allah. Ketika dia jaga imannya, detik itu Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam bentuk bantuan yang di mata manusia itu mustahil. Nah, mudah-mudahan keluar dari sini
Di saat kita sedang ada masalah gitu, satu yang diminta oleh Allah supaya kita dikeluarkan dari masalah itu dan diberikan kebaikan, jaga iman. Ketika kita jaga iman kita, segala macam bentuk problematika yang di mata manusia tidak mungkin terpecahkan, dipecahkan oleh Allah. Bukan kita yang memecahkan, dipecahkan oleh Allah. Ashabul Kahfi ini, dia nggak bisa memecahkannya, tapi hanya menjaga keimanannya, dipecahkan oleh Allah. Dan inilah poros surga. Kisah pemuda Kahfi mengajarkan kami untuk selalu menjaga iman, karena Allah sendiri yang akan membalas keimanan kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Yordan yang bagian tanah Syam memang menyimpan hikmah yang luar biasa. Negeri ini bukan cuma tanah para nabi, namun juga memiliki jejak orang-orang beriman. Masya Allah. Peradaban maju di Yordania tidak hanya dibuktikan lewat makam Nabi ataupun gua Ashabul Kahfi. Masih ada kemegahan masa lalu yang membuat takjub dari negeri ini. Petra, negeri yang hilang selama 750 tahun dan ditemukan kembali bekasnya pada abad ke-19. Arkeolog meyakini kalau Petra pernah ditinggali oleh 30.000 jiwa dari suku Nabatean. Tapi kita tidak hendak membahas tentang keindahan dan modernnya arsitektur Petra. Di sini kita akan membahas tentang keledai. Ya, selama di Petra, pengunjung bisa menunggangi berbagai hewan tunggangan khas gurun, mulai dari unta, kereta kuda, hingga keledai. Hewan ini memang unik. Hewan berkaki 4 yang sangat pendek, bersuara aneh, dan dijadikan simbol orang-orang yang lalai. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Inilah ilmu yang harus kita gali lebih dalam, karena pengakuan Allah atas keledai yang bahkan dikatakan seburuk-buruk suara. Keledai kalau kita lihat di dalam beberapa literatur beberapa kali disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rata-rata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ini sebagai bentuk perumpamaan negatif atau buruk ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana keledai ini. Coba kita lihat. Dia bingung untuk mencari makanan di bawahnya. Ini ada karung dia makan, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia makan gitu ya, karena memang ya itu tadi, itulah dia keledai. Kadang-kadang kalau kita dengar cerita dari mereka-mereka yang mengurus keledai ini keledai kalau kita suruh duduk dia justru berdiri, kalau dia berdiri kita suruh berdiri dia duduk gitu kan. Inilah dia keledai. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, barang siapa, ini dalam sebuah hadis sahih ya, barang siapa yang ketika dia itu sholat lalu dia mendahului gerakan imam, nah apakah dia tidak takut kalau Allah nanti ketika di hari kiamat menggantikan kepalanya, badala ra'sahu ra'sal khimar, mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Ini tentu bukan bentuk pujian ya, bentuk bahagian daripada penghinaan bagi mereka-mereka yang mungkin gerakan sholatnya mendahului imam. Mudah-mudahan ketika kita datang dan melihat keledai ini bisa menjadikan dia sebagai bahan pelajaran. Bagaimana kita tidak seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga apa? Keburukan-keburukan itu bisa terhalang dari kita. Dan inilah poros syurga. Semoga Allah selalu menjadikan kita umat yang bisa menjaga sholatnya. Amin. Lepas dari kota kuno Petra, Jamaah Ziarah Yordania dan Aqsa NRA Travel berkesempatan mengunjungi salah satu situs perang salib. Benteng Kerak didirikan pada pertengahan perang salib oleh Pagan the Butler. Selain berada di ketinggian, Benteng Kerak juga sangat strategis karena berada di jalur perjalanan haji
dari negeri Syam. Reynold de Cantelong yang memimpin benteng Kerak saat itu kerap mengganggu kaum muslim yang akan berangkat haji. Inilah yang menjadi dasar Salahuddin Al-Ayyubi sekuat tenaga mendapatkan benteng Kerak. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di benteng Al-Karak atau tepatnya Istana Al-Karak ya. Istana yang sungguh megah ya. Dan kalau tadi teman-teman ikut kami, sahabat sekalian ikut ke bawah, ke atas, kita melihat betapa canggihnya istana ini dibangun. Ada tempat tidurnya, ada tempat pasarnya, ada tempat masaknya, tempat makannya, dan segala perlengkapan yang ada harusnya di sebuah istana itu sudah lengkap gitu. Padahal ini usianya sudah ribuan tahun bangunan ini. Dan kalau kita juga berbicara tentang Al-Karak, maka kita akan berbicara tentang satu daerah di mana daerah itu sudah pernah didatangi oleh beberapa kaum. Tidak kurang dari kaum-kaum besar yang sudah datang dan menguasai tempat ini karena strategisnya tempat ini. Kita sebut saja ada kaum Moab yang kala itu merupakan kaum di mana mereka setelah Nabi Musa menguasai tempat ini. Lalu ada juga yang membangun tempat ini secara awal gitu ya, dibangun oleh tentara salib. Lalu setelah itu dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah peperangan Hittin. Dan tempat ini menjadi saksi bahwa tempat yang strategis ini dihuni berganti-gantian dari satu kaum dengan kaum yang lain. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ingatlah, hari-hari itu akan Allah pergantikan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Jadi kalau seandainya saat ini, misalkan kita sedang terpuruk dalam satu sisi, tidak perlu kita putus asa. Karena insya Allah satu saat Allah akan angkat kembali derajat kita dengan kesungguhan yang ada pada kita. Seperti saat ini dulu pernah dikuasai oleh tentara salib, yang akhirnya tentara salib itu justru membuat kaum muslimin resah. Karena di sebelah kiri saya ini ada jalur haji ya, jalur sutra yang dulu digunakan oleh kaum muslimin untuk berangkat haji. Tetapi tentara salib kala itu ketika menguasai ini membuat kerusuhan yang akhirnya membuat jamaah haji tidak nyaman di sini. Salahuddin Al-Ayyubi berusaha keras. Bagaimana caranya untuk bisa menguasai tanah ini agar jamaah haji bisa aman dan nyaman ketika lewat di sini ingin menuju ke Baitullah di Mekah. Dan akhirnya apa? Allah mudahkan langkah itu. Subhanallah. Dan ketika dikuasai, tadi kita lihat di dalam ada tempat di mana dulu tentara sebelum Salahuddin Al-Ayyubi menguasai tempat ini digunakan untuk membuat wine atau minuman memabukkan. Tapi ketika Salahuddin datang ke sini dirubah menjadi tempat untuk pemandian. Dan ini dan itu banyak sekali. Artinya, sahabat sekalian dicintai Allah, jangan pernah putus asa kita. Kalau seandainya saat ini mungkin kita belum terlihat belum mampu untuk bisa berbuat yang jauh lebih baik lagi untuk umat ini, teruslah berusaha. Karena insya Allah satu saat dengan usaha kita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk menjadi umat terbaik. Dan inilah poros syurga. Niat membantu sesama muslim justru berbuah kekuasaan bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Karena totalitas dan keikhlasannya menolong sesama membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka. Hanya Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Negeri Yordania bukan hanya menjadi saksi bagi penaklukan Islam sesudah Nabi. Sejak zaman Rasulullah pun, tanah Syam, tepatnya di Yordania, telah menjadi saksi perjuangan Islam. Salah satunya adalah di kota Mu'tah, saat pasukan muslimin bertempur dengan kekaisaran Romawi Bizantium. Perang mempertahankan harga diri Islam ini terjadi saat zaman Rasul. Bahkan Rasulullah sendiri yang memerintahkan pasukan muslim bergerak ke Yordania. Tiga makam sahabat, yakni Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, serta Abdullah bin Rawahah, menjadi saksi perjuangan menegakkan panji Islam. Alhamdulillah, jemaah bisa berziarah langsung ke tempat ini. Bukan sekedar harta, tapi nyawa diberikan para sahabat demi agama mereka. Penyebab perang Mu'tah adalah dipenggalnya utusan Rasulullah pada Raja Heraklius. Padahal saat itu, peraturan internasional melarang pembunuhan pada utusan.
Rasulullah pun marah dan mengirimkan 3.000 pasukan muslimin dari Madinah. Namun lawan tak berimbang. Musuh tentara Romawi mencapai ratusan ribu orang. Namun demi menegakkan harga diri Islam, pasukan muslim tidak gentar menghadapinya. Dalam perang Mu'tah ini, Rasulullah mengirimkan 3 panglima, sesuatu yang jarang terjadi. Sahabat yang dicintai Allah, di sebelah kanan kita ini ada makam sahabat yang mulia, Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena memang di lokasi ini itu ada makam 3 panglima perang di peperangan Mu'tah kala kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi kala itu. Inilah makam Ja'far ibn Abi Thalib. Lalu di belakang ada makam Zaid ibn Harithah dan di belakangnya lagi ada makam Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik di sini, sahabat yang dicintai Allah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan untuk melawan orang-orang Bizantium, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seketika menunjuk 3 panglima. Yang pertama Zaid ibn Harithah, lalu yang kedua Ja'far ibn Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah ibn Rawahah. Bukan 3-tiganya jadi pemimpin, bukan. Tetapi Nabi mengatakan kalau meninggal yang pertama, ganti dengan yang kedua. Meninggal yang kedua, ganti dengan yang ketiga. Meninggal yang ketiga, bermusyawarahlah kalian untuk segera mengambil atau memilih pemimpin. Sahabat yang dicintai Allah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang bisa meramal sehingga nanti 3-tiganya akan meninggal. Tidak. Tetapi ini adalah dasar pemikiran yang diletakkan oleh Nabi dalam masalah kepemimpinan. Pemimpin bukan hal sepele di dalam Islam. Pemimpin itu utama. Tidak boleh ada 1 detik pun dalam kelompok kaum muslimin kehilangan pemimpinnya. Maka dari itu, bagi kita nih, saat ini, kita harus tahu bahwa pemimpin itu adalah hal yang sangat utama. Kalau seandainya contoh kita sekarang, ingin memilih pemimpin, maka pilihlah dengan benar. Jangan pilih asal saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan 3 orang pemimpin ini juga bukan asal-asalan. Jangan hanya sekedar ketika kita dikasih uang sedikit gitu ya, kita ingin memilih orang yang penting dia bayar saya. Hati-hati, ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Ketika rusak itu satu kaum, kita jadi kena dosanya juga. Hanya karena kita satu suku dengan dia, bukan karena itu. Sahabat yang dicintai Allah, lihatlah bagaimana Rasul menunjuk pemimpin ini. Dilihat dari kapasitas dan kapabilitasnya, dan dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita memilih pemimpin ini harus menjadi acuan. Sehingga apa? Sehingga kita memilih, di saat kita memilih, kita diberkahi oleh Allah. Dan ketika kita sudah memilih, pemimpin yang kita pilih pun akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, apa yang dirancang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 pemimpin ini semuanya syahid di jalan Allah. Dan akhirnya dipilih oleh kaum muslimin kala itu dengan diskusi Khalid bin Walid radhiyallahu anhum yang bisa membawa selamat kaum muslimin kembali ke Madinah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cerminan penting betapa pemimpin itu penting sekali dalam Islam, dan yang jauh lebih penting adalah mereka yang memilih pemimpin itu, dan inilah poros surga.